Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi tips ya, berdasarkan pengalaman saya yang mengikuti seleksi calon guru penggerak di tingkat pengajar praktek ya Bapak Ibu ya. Yaitu 5 tips sukses menjawab soal esai, karena soal esai ini sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Dan ada beberapa kriteria yang harus Bapak Ibu lengkapi ya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, di tips pertama adalah luangkan waktu lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak dan Ibu nanti mengerjakan soal esai, pastikan Bapak dan Ibu saat itu memang waktunya sudah ada ya, disediakan. Jangan sampai Bapak Ibu ada jadwal mengajar, kemudian ada jadwal rapat, atau janjian dengan seseorang ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu luangkan waktunya ya. Dan betul-betul nanti untuk waktu menjawab soal esai ini, pengalaman saya adalah kurang lebih hampir 3 jam Bapak Ibu ya. 3 jam karena memang pertanyaan itu pertanyaan esai. Kemudian atur kegiatan aktivitas lain ya. Akhirnya tidak ada yang mengganggu ketika kita menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik dan psikologi Bapak Ibu pastikan baik ya, karena di dalam menjawab soal membutuhkan konsentrasi dan daya ingat yang tinggi ya, karena berdasarkan pengalaman. Jadi Bapak dan Ibu ketika nanti menjawab soal, memang betul-betul Bapak dan Ibu sudah mengalami hal itu ya. Jangan sampai kita menjawab soal berdasarkan karangan ya atau fiksi. Tidak kita lakukan ya, karena soal-soal yang nanti keluar ya, atau soal-soal yang ada nanti memang berdasarkan pengalaman pribadi kita. Bapak dan Ibu juga perlu menyiapkan minuman dan makanan ringan ya, untuk membantu berpikir ya. Bapak dan Ibu mungkin ada yang kalau berpikir itu membutuhkan minuman atau sambil makan makanan ringan ya, atau snack, silahkan ya, itu boleh ya, karena menjawab esai ini tidak ada batasannya ya. Bapak dan Ibu boleh menjawab esai ini dengan sambil makan atau minum ya, makan makanan ringan. Yang penting dijawab dengan jujur Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, catat soal dan jawaban. Artinya Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu mengetik jawaban esai, silahkan itu diketik di Word ya, dokumen ya. Tujuannya apa? Karena nanti kalau Bapak dan Ibu ketik langsung di halaman pertanyaan yang ada di LMS ya, atau di halaman websitenya, maka khawatirnya listrik padam, laptop mati, koneksi hilang dan sebagainya ya. Maka bisa jadi jawabannya hilang. Meskipun di aplikasinya saya lihat memang auto save ya, atau beberapa detik sekali menyimpan secara otomatis. Tetapi untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu ya, jawaban kita hilang padahal kita sudah ngetik banyak sekali, maka Bapak dan Ibu sebaiknya ketik dulu di Word, kemudian disimpan setiap saat ya, mungkin setiap 2 menit, 4 menit, 5 menit Bapak Ibu save. Baru nanti setelah selesai semua, Bapak Ibu di copy pastekan ya, di copy pastekan di halaman webnya. Kemudian ada batas minimal Bapak Ibu karakter ya, artinya Bapak dan Ibu harus menjawab pertanyaan itu minimal berapa ratus atau berapa ribu karakter, sehingga dibutuhkan pemikiran yang panjang ya sebelum menyelesaikan jawaban. Hal ini dilakukan ya untuk mengantisipasi tadi ya, koneksi putus ya, baik itu koneksi internet maupun koneksi listrik ya. Kemudian sebaiknya menggunakan perangkat PC atau laptop ya Bapak Ibu ya, sehingga memudahkan pengetikan. Meskipun bisa juga dijawab menggunakan HP Bapak Ibu ya, menggunakan handphone, tapi sebaiknya menjawabnya menggunakan perangkat PC atau laptop ya, karena keyboardnya besar sehingga memudahkan di dalam pengetikan. Kemudian tips yang keempat adalah jawab sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman yang sudah kita alami, Bapak Ibu silahkan dijawab ya. Jangan sampai kita menjawab mengada-ngada ya, karena jawaban esai nanti ini bisa jadi akan ditanyakan kembali ketika proses seleksi wawancara. Sehingga Bapak Ibu dan Ibu harus menjawab sesuai dengan pertanyaan ini, sesuai dengan pengalaman. Kemudian ingatlah pengalaman yang Bapak Ibu lakukan ya waktu itu, Bapak dan Ibu seperti apa mengalami kegiatan dan pengalaman itu ya, sesuai dengan pengalaman.
Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, teliti dan baca kembali. Jadi sebelum Bapak Ibu men-submit atau mengirim, menekan tombol kirim, silahkan Bapak dan Ibu diperiksa kembali ya, dibaca kembali jawabannya apakah betul-betul sesuai dengan yang ditanyakan dan ketentuan yang diinginkan ya karakternya. Yang penting adalah sesuai dengan pengalaman. Itu Bapak dan Ibu ya, 5 tips dari saya terkait dengan tips-tips menjawab pertanyaan esai ya, baik itu untuk pengajar praktek, calon guru penggerak ya. Semoga Bapak dan Ibu sukses dan menambah motivasi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, salam merdeka belajar. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.